Kita akan masak garang asam pakai kompor induksi energi surya, guys. Kita akan cek apakah kuat atau tidak. Jadi kalau masak pakai PLTS itu harus lihat ramalan cuaca dulu. Ada awan lewat atau enggak di posisi jam ketika kita akan masak. Oke, kita tes sepanci gini. Ini bukan sepanci, ini mas mangkok. Kita nyalain ini. Nah, makanan yang dikukus, pepes, rendang dan sebagainya itu adalah yang paling bikin gas habis. Jadi daripada listriknya dipakai cuma bikin kopi, sekarang mendingan kita belajar masak garang asam ayam yang dibumbu garang asam. Enak nggak urusan belakangan, yang penting tahu dengan listrik gratis bisa masak ayam. Sing penting ketahuan kompor induksinya kuat atau enggak, enak enggak enak, sing penting habis. Kita akan tes berapa watt hours yang dibutuhkan buat bikin ayam mentah jadi siap saji dengan ramuan, ceritanya sih garang asam. Ada yang lewat katanya bumbunya. Setelah ini kita akan tes rendang ala Gordon Ramsay. Jam 9.30 uji coba kompor induksi masak garang asam. Produksi 400 watt saat ini. Nah, karena produksi dari panel itu masih 500 watt inputnya, jadi kita harus turunkan juga nih. Jangan terlalu tinggi dulu karena akinya jadi kosong. Nah, memang lama kalau pakai kompor energi surya karena hubungannya dengan daya simpan aki yang kita miliki ya. Kalau cuma 2 aki kemampuannya juga dikit. Nah, tapi ini cocok buat ngerebus atau masak daging yang memang harus slow cooker gitu ya. Anggap aja ini slow cooker jadi lama biar matangnya merata. Oke, kita cek voltnya tadi sempat turun ke 11. Kita naikkan lagi, produksi 576 watt. Kita jaga voltage aki di atas 12 volt. Jadi kompor induksinya udah 40 menit nyala, 700 watt, 720. Total pemakaian hari ini mesin cuci, pompa air, dan masak udah 700 watt hours. Nah, kita manteng aja 720 watt. Akinya keburu swak. Kapan matengnya, guys? Hampir 1 jam 55 menit. Kondisinya baru segini doang nih. Jadi kita sengaja pakai yang 150 aja biar akinya nggak soak, karena ini baru jam 10, setengah 11, belum terlalu penuh. Kemudian watt ini outputnya sama dengan level panel produksi panel surya di 570 watt, jadi biar akinya seimbang. Kemudian karena katanya garang asam yang penting kena kukus uap gitu ya, makin lama malah mungkin makin meresap, makin bagus. Jadi kita coba 2 jam, kita perpanjang sampai 2 jam, sampai jam 11 atau ya 30-45 menit lagi.
Yang penting kita akan cek kondisi voltmeter di aki, jangan sampai turun di 12, karena kalau kita naikkan ke 270, nah ini voltage-nya udah langsung turun ke 11 volt. Nah 1030 tadi kita main di 270, voltage-nya langsung turun di 11.2. Nah berarti ketinggian. Kita turunkan lagi di 150. Jadi ini kayak on off, nggak non-stop heaternya nyala. Dia beberapa menit off untuk di level 150 watt. Nah kalau di 150 voltage-nya bisa di atas 12, jadi lebih aman. Dan produksi 550 rumusannya ketika kita pakai kompor induksi, sing penting inputnya lebih besar daripada output. 590 557. Nah ini baru imbang balance, sehingga akinya nggak drain. Kompor induksi 550 watt, produksi 580, voltage stabil di atas 12. Masak pakai kompor induksi jam 10 lebih dikit, meskipun produksinya udah di 500 watt, ternyata menguras aki cukup besar. Jadi kita harus turunkan daya si kompornya ke low rate dulu sampai akinya ngisi lagi. Oke, kloter kedua kita tes berapa watt hours. Jam 12. Tadi sih agak mendung, jadi akinya ngedrop, pindah ke on grid ini doang nih. Ini yang kurang nggak pakai belimbing wuluh ya, jadi harus diulang nanti. Namanya juga uji coba. Testing pertama. Ayam garang asamnya sudah kelar, butuh waktu 1 jam 30 menit lebih untuk masak garang asam, karena tadi cuacanya mendung jadi akinya ngedrop. Nah sekarang jam 12, produksi di wattmeter sih 600 watt. Kita akan lihat, kalau mudah-mudahan panas membara, jadi nggak usah ada stop. Total kloter pertama tadi di wattmeter sekitar 1 kWh, jadi 1000 watt hours untuk menanak atau bikin garang asam 1 mangkok. Sekarang mangkok yang kedua 700 watt, 1,4 pemakaian dari pagi hari ini. Sekalian kita uji coba Kenika nih, dihantam selama hampir 2 jam nonstop dengan beban 700 watt kalau nggak salah tadi ya, 700 di 29 watt. Kita akan lihat apakah si inverternya baik-baik saja atau dia mengalami masalah. Yang on grid oke. Kipasnya baru punya 1. Posisi body Kenika nggak terlalu panas juga, hangat juga enggak, jadi wajar. Kipasnya masih kenceng ya. Hembusan kipas tuh kenceng banget.
masih berfungsi bagus kipasnya. Kita akan cek nanti 1 jam total pemakaian dari kompor induksi ini bisa memasak lebih cepat atau tidak dengan kisaran 1 kWh tadi. Mantap guys, yang kurang cuma 1, lupa nggak dikasih belimbing wuluh. Aduh, keren-keren. Kompor induksi Tori, jos, mantap 300. Nah, ini kloter pertama garang asam, jadi cuma pakai mangkok apa sih ini, seng atau apalah gitu ya. Karena kalau ngebungkus satu-satu, kalau ngebungkus daun satu-satu nu ribet lama, jadi taruh aja di mangkok buat camping nih. Langsung taruh di panci, taruh di atas kompor induksi. Sejam. Tingkat keempukan cukup dengan 1 kWh. Sejam setengah sih, lama. Karena tadi starting jam 10, mataharinya belum terlalu lewat, jadi ngedrop. Mari, selamat menikmati.